Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi bahas bab pertama tentang sel. Waktu yang lalu, Ibu sudah memberikan tugas kalian membuat alat peraga tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Tapi Ibu belum menerangkan, sekarang Ibu terangkan tentang apa arti dari sel. Yang kita bahas ini adalah sel selanjutnya. Tujuan pembelajaran selanjutnya itu membandingkan komponen kimiawi sel, membandingkan mekanisme transport pada membran, yaitu kita bahas difusinya, osmosisnya, endositosis, dan eksositosis. Nanti kita bahas yang ini, kalian bisa mempraktekkan dengan materi difusi, osmosis, endositosis, dan eksositosis. Yang kita praktekkan itu difusi dan osmosis. Oke. Nah, kita bahas dulu komponen sel. Sel merupakan unit terkecil yang dibangun oleh komponen kimia yang terdiri dari atas senyawa anorganik dan senyawa organik. Senyawa anorganik itu apa? Organik itu apa? Nah, organik yaitu terdiri dari karbohidrat. Senyawa organik yang tersusun atas banyak monosakarida yang terdiri dari molekul-molekul C, H, dan O. Karbohidrat tersusun sebagai polihidrosilaldehid atau polihidroksil keton. Ini bentuknya, yaitu senyawa organik ada lipid. Senyawa organik yang tidak dapat dilarut dalam air tetapi larut dengan senyawa nonpolar. Lipid tersusun atas molekul C, H, dan O. Nah, ini senyawa organik. Kita ada protein, asam nukleik. Protein terdiri merupakan senyawa makromolekul yang terbentuk dari hasil polimerisasi, kondensasi berbagai asam amino. Ikatan peptida ini terjadi antara atom C dari gugus CO, karbon, oksigen, hidrogen, dan atom nitrogen detersusun NH2. Ini adalah bentuk senyawa protein. Nah, ini ada asam nukleat. Asam nukleat merupakan materi inti sel. Ada dua macam asam nukleat, yaitu asam nukleat yang terdiri dari RNA dan DNA. Fungsi asam nukleat adalah membentuk aktivitas, mengontrol aktivitas sel, dan membawa informasi genetika. Ini nanti hubungannya dengan gen. Nah, ini jenis-jenis sel, ada eukariotik, prokariotik. Kalau eukariotik itu ada yang terdapat pada sel tumbuhan dan hewan. Kalau prokariot itu monera, yaitu contohnya bakteri. Ini bentuk sel hewan dan ini bentuk sel tumbuhan. Sel hewan dan tumbuhan mempunyai senyawa genetik amat kompleks dan dikelilingi oleh selubung inti yang terdiri dari dua membran. Sedangkan prokariot, senyawa genetiknya terdapat satu badan sel karena tidak memiliki membran sel. Jadi membedakan antara jenis eukariotik dan prokariotik itu, kalau eukariotik mempunyai membran, sedangkan prokariot tidak mempunyai membran. Struktur dan fungsi sel. Sel pada tumbuhan dan hewan termasuk dalam golongan eukariotik. Prokariotik misalnya bakteri dan alga. Ini yang membedakan sel prokariot dan eukariot. Kalau prokariot yaitu tidak mempunyai inti, plastida, nukleus, mitokondria, badan Golgi, tapi dia mempunyai RNA, DNA, dan pigmen. Sedangkan pada prokariot dia mempunyai semuanya. Ada membran, plastida, nukleus, plastida, mitokondria, badan Golgi, DNA, RNA, histon, pigmen. Jadi yang membedakan pro dan eukariot yaitu prokariot, dia tidak mempunyai membran, sedangkan eukariot mempunyai membran dan dia sudah mempunyai organel-organel sel. Ini adalah bentuk struktur sel hewan yang kemarin Ibu suruh kerjakan kalian membuat alat peraga sel hewan dan sel tumbuhan dengan styrofoam. Nah, ini sel tumbuhan. Ini fungsi sel hewan, bagian-bagian sel. Ada membran sel, nukleus, sitoplasma, dan dinding sel. Kalian sudah paham bagian-bagian sel karena kalian sudah membuat alat peraga. Ini yang membedakan sel hewan dengan sel tumbuhan.
Apa yang membedakannya itu sel tumbuhan tidak mempunyai sentriol, sedangkan pada sel hewan dia mempunyai sentriol, dan sel hewan tidak mempunyai zat warna atau plastida. Itu yang membedakan sel hewan dengan sel tumbuhan. Kalau sel hewan tidak mempunyai dinding sel, sedangkan sel tumbuhan dia mempunyai dinding sel, tapi sel tumbuhan tidak mempunyai membran sel. Di sini sel hewan memiliki lisosom, sentrosom, ada zat berupa lemak dan glikogen, bentuknya tidak tetap. Dan pada sel hewan tentu memiliki vakuola ukurannya tapi kecil, beda dengan sel tumbuhan, vakuolanya lebih besar. Bentuknya tetap, ada zat pati karena dia mempunyai plastida, tidak mempunyai sentrosom atau sentriol, tidak memiliki lisosom. Dia memiliki plastida. Itu adalah perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Kalian lebih paham karena kalian sudah mengerjakan tugasnya. Nah, yang sekarang kita bahas untuk pekerjaan kalian yang membuat LKS itu, kita bahas dulu macam-macam transportasi membran pada plasma. Transportasi itu ada pada plasma, yaitu pada sel, ada pasif dan aktif. Yang pasif itu terdiri dari difusi sederhana, difusi fasilitator, osmosis. Sedangkan yang aktif itu transportasi aktif primer, aktif sekunder. Ada eksositosis, endositosis. Endositosis itu ada dua, pinositosis dan fagositosis. Ini nanti kalian kerjakan di dalam LKS. Nah, kita bahas dulu. Transport membran sel yang sifatnya selektif, permeabel atau diferensiasi permeabel. Transport ini gunanya menjaga kestabilan pH dan konsentrasi zat tertentu untuk aktivitas enzimatis, memperoleh pasokan zat makanan dan ion penting untuk saraf atau otot, membuang zat sisa metabolisme yang bersifat racun. Ini difusi itu perpindahan zat dari tekanan tinggi dan tekanan rendah. Ini transport membran. Pasif itu difusi membentuk osmosis, terbantu dan osmosis. Yang aktif pompa ion, kontraspor dan endositosis, dan ini adalah bentuk transport membran sel. Difusi, perpindahan zat dari larutan berkadar tinggi ke larutan yang berkadar rendah sampai mencapai massa keseimbangan. Ini ada bentuknya difusi, ya, dari tinggi, tekanan kadar tinggi ke kadar yang rendah, tapi mencapai keseimbangan, lihat sama-sama. Nah, berhubungan dengan gerak difusi ini berhubungan dengan gerak Brown melalui lipida biomolekul dengan cara dialisis. Senyawa yang bersifat difusi itu ada molekul nonpolar kecil, yaitu oksigen dan nitrogen. Molekul polar kecil tidak bermuatan air, karbon dioksida, urea, dan gliserol. Bermuatan yang mempunyai struktur dipolar atau benzena. Ini difusi fasilitasi. Difusi fasilitasi yaitu perpindahan molekul dengan cara berikatan dengan protein integral sebagai alat transport dan fasilitas perpindahan. Contohnya laktosa dengan fasilitas enzim permease. Ini adalah difusi fasilitas. Nah, ini ada outside, ya, ini inside, ya. Lihat hasilnya. Ini gambar sebuah model bagaimana perubahan konformasi pada protein membawa biasanya menengahi transport pasif dari zat terlarut. Ini coba kalian bisa memperhatikan, ada state A, state B, ada inside dan outside. Nah, kita lanjutkan. Transport selanjutnya itu osmosis. Osmosis itu perpindahan air pelarut dari larutan berkadar rendah ke larutan berkadar tinggi. Dia melalui membran semi permeabel. Beda dengan difusi, dia tidak melalui membran semi permeabel, tapi dia akan melahirkan suatu keseimbangan. Ini contohnya. Ini larutan, ya. Lingkungan hipotonis, air yang masuk ke sel menjadi tekanan yang tugornya. Nah, ini adalah
pelaput permeabelnya ya, yaitu lingkaran hipotesis, hipertonis, yaitu air yang keluar sel secara plasmolisis itu terjadi pada tumbuhan. Oke, ini adalah contoh dari peristiwa osmosis pada tumbuhan, ini pada hewan. Nah, hewan ini pada sel darah, ini adalah dari ini biasanya pada tumbuhan ya. Oke, ini selanjutnya transport aktif atau pemompa ion aktif, yaitu terdiri dari eksositosis, yaitu dimana vestikula yang berisi makromolekul dari badan Golgi dipindahkan oleh sitokleton untuk bergabung dengan membran plasma. Kemudian vestikula menumpahkan isinya keluar. Contohnya sekresi hormon insulin ke dalam darah. Itu peristiwa eksositosis. Nah, endositosis. Endositosis adalah peristiwa pembentukan kantong membran sel saat larutan atau partikel ditransfer ke dalam sel. Endositosis itu dibedakan menjadi dua, pinositosis dan fagositosis. Pinositosis yaitu merupakan gejala umum terjadi pada sel darah putih, sel ginjal, epitelium usus, makrofag hati, dan akar tumbuhan. Ini pinositosis merupakan gejala umum terjadi pada sel darah putih, sel ginjal ini adalah ya, ini cara fagositosis. Ya, memakan sitosol dalam sel, digelembungkan pinositosisnya itu di dalam membran sel. Akhirnya seperti ini. Langkah-langkah yang terjadi pinositosis 1 dan 2 yaitu molekul melekat pada plasma darah, dan 3 dan 4 sampai 5 itu terjadi invaginasi. 6 sampai itu melepaskan dari membran plasma dan fragmentasi. Nah, fagositosis yaitu fagositosis misalnya pada saat rotigera, rotitifera, ciliata, atau organisme makroskopik lain ditelan oleh amuba dengan cara penangkapan dengan kaki semu atau plasmodium, kemudian mengurung dalam vakula atau fagosum. Ini contohnya. Ya, ini proses fagositosis. Ini amuba, plasmodium, ini terjadi lisosom primer. Lisosom berfungsi dengan vakula makanan. Endositosis yang berantai reseptor terjadi jika fluida ekstraseluler terikat pada reseptor spesifik yang berkumpul pada lubang yang dilapisi protein. Ini proses fagositosis. Ini endositosis, fagositosis, pinositosis. Itu membran plasma, ini masuk partikel padat, fosfodesat, fagosum, vakula makanannya. Ini pinositosisnya, yaitu cairan ekstravaskuler masuk, ditutup vaskulernya sitoplasma, dan endositosis di perantainya ini seperti ini. Ini lubang terlapisi reseptor protein pelapis vestikula terlapis. Nah, ini adalah hasil selanjutnya. Nah, sekalian mengerjakan LKS tentang difusi dan osmosis. Ikuti tata cara yang ada di situ. Silakan kalian kerjakan per kelompok. Kalau kalian bisa mengerjakan sendiri, silakan. Hasilnya nanti resumenya kalian kirim ke dalam file data di Google Classroom. Sekian, terima kasih.